kehamilan kali ini sudah ditunggu selama hampir 8 tahun lebih ya, dari awal pernikahan. Keduanya Mbak, bisa dijelaskan kehamilan kedua Mbak ini benarkah dari proses bayi tabung, dan sebelumnya jangan pernah mencobanya namun gagal? Iya benar, ini alhamdulillah kehamilan kali ini sudah ditunggu selama hampir 8 tahun lebih ya. Dari awal pernikahan kita tahun 2011 kita memang tidak pernah tidak pernah pakai KB dan mau langsung punya anak. Cuma waktu itu 2 tahun kita coba proses alami, tidak berhasil. Kemudian setelah tahun kedua kita ikhtiar mencoba proses bayi tabung. Beberapa kali sebetulnya bayi tabung karena sempat ada kegagalan, tapi alhamdulillah di proses bayi tabung yang ketiga ini ada hasil, dan alhamdulillah lah, kita bersyukur sekali sama Allah. Kalau boleh tahu, sudah masuk usia kandungan keberapa Mbak? Alhamdulillah sekarang sudah masuk usia kandungan keempat. Dari hasil USG kondisi organ tubuhnya gimana? Kemarin kita baru saja selesai cek dari dokter di usia kehamilan keempat, dan alhamdulillah semuanya berjalan sesuai sesuai dengan seharusnya gitu ya. Jadi misalnya usia 4 bulan tuh panjangnya harus berapa senti, beratnya harus berapa gram, itu semua terpenuhi. Bayinya berkembang dengan baik, dengan sehat, kondisinya kelihatannya sehat alhamdulillah. Dan benarkah adanya pengentalan darah? Ya memang salah satu faktor yang bikin aku agak sulit hamil itu selain faktor usia ya. Aku juga bukan anak muda lagi, usia 20-an. Kalau dulu kan waktu hamil Kale masih usia 20-an, sekarang kan usianya sudah 40. Dan waktu kita mencoba bayi tabung usianya udah di atas 35. Jadi memang usia itu juga bikin kehamilan sulit. Nah, salah satunya yang dari aku itu karena aku punya kekentalan darah. Nah, kenapa kekentalan darah ini bikin orang sulit hamil? Karena nutrisi untuk embrio itu diantar oleh darah kita. Jadi kalau darahnya kental maka asupan nutrisinya terhambat. Nah, itu yang menyebabkan kemarin tuh sulit hamil. Makanya akhirnya sama dokter diberikan obat pengencer darah setiap hari, harus disuntik di perut, ada obat makan juga untuk memastikan aliran darahnya lancar supaya nutrisi ke jabang bayi bagus. Apakah dengan kondisi seperti itu Mbak saat ini menjalankan puasa, dan bagaimana anjuran dokter? Enggak, tahun ini aku tidak berpuasa demi bayi aku, karena kalau berpuasa takutnya darahnya jadi kental lagi dan asupan nutrisi untuk bayinya kurang. Lagi pula kan kalau orang lagi hamil itu si bayi di dalam tuh butuh space, air ketubannya harus cukup. Kalau kita kurang minum bisa jadi air ketubannya terlalu sedikit sehingga bayinya nggak leluasa bergerak, dia kayak ketekan gitu. Jadi dokter memang juga menganjurkan nggak usah puasa. Jika sudah memasuki 4 bulan, apakah diadakan pengajian 4 bulanan di tengah pandemi seperti ini? Insya Allah tetap melakukan pengajian 4 bulanan, tapi caranya yang harus agak sedikit kreatif. Kalau yang biasanya kan kalau pengajian 4 bulanan tuh mengundang anak yatim, pengajiannya dilakukan di rumah, orang datang ke rumah gitu. Nah sekarang kan kita tidak mungkin mengundang orang datang ke rumah kita di tengah PSBB ini. Jadi mungkin kita akan melakukannya di panti-panti, pondok-pondok pesantren dan panti-panti yatim. Tapi dilakukan titip doa, mereka melakukannya di tempat masing-masing. Jadi tidak ada pergerakan mobilisasi, pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi
cukup dilakukan di beberapa tempat sekaligus.